warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mari kita mulai ngaji kita dengan berharap, bermohon, berdoa kepada Allah. Semoga Allah menurunkan rahmat keberkahan buat kita, menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanirrajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal صراط ladzina الذين an'amta 'alaihim أنعمت عليهم ghairil غير maghdubi المغضوب 'alaihim عليهم waladdallin. Amin. الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم Asyhadu an la ilaha illallah إلا الله wa asyhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا رسول Allah. Asyhadu an la ilaha illallah الله wa asyhadu وأشهد anna أن Muhammadan محمدا رسول Rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa الذي atubu ilaih. أتوب إليه Astaghfirullahaladzim wa العظيم atubu وأتوب ilaih. إليه أستغفر Astaghfirullahaladzim wa العظيم atubu ilaih. وأتوب إليه Allahumma salli ala وصل sayyidina سيدنا Muhammad wa محمد ala وعلى آل sayyidina سيدنا Muhammad. محمد Ma sallaita ala sayyidina Ibrahim سيدنا ali sayyidina سيدنا Ibrahim إبراهيم wa barik ala عن sayyidina سيدنا محمد وعلى ali sayyidina سيدنا Muhammad محمد kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina سيدنا Ibrahim fil إبراهيم alamin innaka إنك hamidum حميد majid. مجيد الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم Itu billahi rabba wa bil با- islami وبالإسلام dina دينا وبمحمد nabiyyan نبيا rasula. ورسولا Rabbi ربي zidni ilma زدني علما warzuqni fahma. وارزقني فهما Allahumma aftah lana لنا hikmatan حكمة wansur وانصر alaina علينا رحمة من khazaini دين rahmatik رحمتك ya arhamar rahimin. الرحيم Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sholat-sholat yang ada di dalam Islam, di mana Islam mengatur semua perihal permasalahan yang dihadapi oleh manusia dengan detail lengkap, semua ada aturannya dalam kaidah-kaidah beribadah, bahwa semua bentuk penyembahan ritual itu diharamkan kecuali ada perintah. Jadi kalau nggak ada perintah, maka tidak boleh seorang hamba, seorang makhluk menyembah kepada yang lainnya, ataupun kepada makhluk lainnya, ataupun kepada yang lain selain itu. Kecuali ada perintah. Misalkan kita ada perintah untuk mencium Hajar Aswad gitu.
Itu perintah, memang ada perintahnya. Tapi bukan kita kemudian menyembah Hajar Aswad atau menyembah Ka'bah, bukan. Tapi karena diperintahkan. Kalaupun nggak ada perintah ya tidak mungkin kita laksanakan. Kemudian untuk segala hal yang sifatnya muamalah atau sifatnya untuk selain ibadah itu semuanya boleh kecuali ada larangan. Dimakan apa saja yang ada di bumi ini semuanya boleh. Semuanya boleh, mau buah, mau hewan, mau apa aja boleh. Kecuali ada larangan. Nah, babi ada larangan. Kemudian apa hewan-hewan yang eh, buas itu juga dilarang. Hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah itu dilarang. Artinya lebih banyak yang diperbolehkan daripada yang dilarang. Kalau yang hal ibadah itu semuanya diharamkan kecuali diperintah. Artinya yang diperintah ini nggak terlalu banyak yang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita menemui dan insya Allah setiap dari kita, setiap yang pernah hidup itu pernah mengalami kondisi gerhana. Nah, gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ini bagi mereka-mereka yang mendalami sains dianggapnya ini sekedar ya fenomena alam. Padahal ini adalah salah satu tanda dari kebesaran Allah. Salah satu tanda dari kebesaran Allah. Secara sains ilmu pengetahuan bertemunya tiga elemen yaitu bumi, matahari, bulan, satu garis. Sehingga terjadi gerhana. Baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Itu secara teorinya. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai manusia yang beriman itu adalah tanda kebesarannya Allah. Bagaimana mungkin benda mati seperti bumi, bulan, matahari bisa bergerak kalau bukan ada kekuatan yang menggerakkannya. Nah, banyak yang terjadi di masyarakat, bahkan mungkin khususnya di pedesaan, pedalaman, di Jawa khususnya. Saya belum pernah tahu yang di luar Jawa, tapi setahu saya yang di Jawa, ketika ada gerhana, itu meyakini bahwa ada yang mereka sebut sebagai Betoro Kolo ya istilahnya ya, atau mungkin dewa yang istilahnya membawa kerusakan, kehancuran, atau mungkin juga petaka itu sedang menelan matahari atau sedang menelan bulan. Nah, itu keyakinan yang salah gitu. Dan tidak ada apa makhluk yang disebut dewa yang kemudian dia bisa menelan matahari gitu. Panasnya matahari aja kita yang di bumi ini kalau kemudian tanpa ada atmosfer sudah pasti kebakar gitu. Oke, monggo. Sementara eh, yang diyakini oleh mereka-mereka yang mungkin belum mempelajari agama secara dalam bahwa terjadinya gerhana matahari dan bulan itu karena Betoro Kolonya sedang marah Marah. sehingga eh, bulannya atau mataharinya dimakan. Sehingga tradisinya ada yang istilahnya harus membuat pukul lesung atau kelotean gitu ya. Di Jawa Tengah atau Jawa Timur itu masih ada. Di daerah-daerah itu yang harus kelotean atau mukul lesung, Iya, pakai kentung, kentongan. kentongan ya. Supaya apa? Supaya Betoro Kolonya Nah, kaget dan memuntahkan kembali mataharinya atau bulannya gitu. Itu iya, yang iya. dilakukan. Kalau yang lagi hamil disuruh elus-elus kandungannya sambil bilang Sembunyi di bawah eh, kolong, Pak. apa ya Sembunyi ada di bawah kolong tempat tidur. di bawah kolong tempat tidur gitu ya. Ada Eh, yang liwetan ya. Ya, itu tradisi yang ada. Islam datang itu meluruskan tradisi tersebut. Artinya tidak semuanya dihapus, tapi diluruskan, diluruskan. Sehingga
maksud dan tujuannya itu sesuai dengan syariat. Ketika seorang muslim kemudian dia berhukum atau melakukan aktivitas tidak sesuai dengan syariat, maka sebenarnya dia tidak termasuk beriman. Kalau orang berislam kan syaratnya 5, membaca syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu udah disebut Islam. Tapi kalau beriman, dia harus memenuhi 6 kriteria. Indikatornya apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah, termasuk terjadinya gerhana itu adalah dia harus punya iman kepada Allah. Bukan, oh ini ada Betorokolo, bukan. Berarti dia mengimani adanya Betorokolo yang sedang murka. Terus mengikuti apa tradisi atau adat yang ketika ditanya mbahnya, apa sih mbah kok harus ini, harus sembunyi di bawah kolong? Ya, mereka menjawabnya, ya mbah buyut biyen yo ngene gitu. Mereka tidak tahu asal usulnya kayak apa, hanya sekedar memperkirakan pikiran manusia saja. Nah, Islam mengaturnya bagaimana kalau terjadi gerhana? Islam mengaturnya kalau ada gerhana melaksanakan sholat gerhana. Sudah pernah belum sholat gerhana? Kalau belum pernah, Belum. ini pelajarannya. Nanti bisa dilaksanakan, boleh dilaksanakan bersama-sama di masjid, boleh dilaksanakan sendiri di rumah. Nah, apa dasarnya yang menyebabkan kita harus melaksanakan itu? Dasarnya tidak ada lain, seorang muslim itu mencari dasar dari semua yang mau dilakukan dalam hal ibadah adalah dari Al-Quran dan hadis. Ada nggak Al-Quran yang memerintahkan bahwa ketika terjadi gerhana kita harus sholat? Disebutkan di surat Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berputar sesuai garis edarnya dan itu atas kuasanya Allah. Kalau kita menyaksikan berapa kali matahari terbit dan tenggelam setiap harinya, ya sekali, tapi dalam umur kita setahunnya 365 kali. Dan itu tidak pernah matahari telat terbit. Bayangkan, tidak pernah telat terbit. Kalau kita kan ada yang bangun kesiangan, ada yang bangunnya kemalaman, macam-macam gitu, bisa telat gitu ya. Tapi matahari nggak pernah telat melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan bulan pun demikian. Bulan berputar mengelilingi bumi, itu juga nggak pernah telat. Dalam bulan Hijriah, kalau nggak 29 hari, ya pasti 30 hari. Terus seperti itu. Dan bumi dan bulan ini makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Semua makhluk taat kepada Allah. Dan dia bentuk ketaatannya adalah mengikuti aturan yang Allah sudah tetapkan. Ya ditetapkan Allah apa? Matahari terbit dari timur dan dia bercahaya, cahayanya bisa menghidupkan manusia, menghidupkan tanam-tanaman dan sebagainya. Itu eh, khasiat atau mungkin apa ya? Qadar dari matahari. Kemudian bulan memiliki sendiri. Nah, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menyampaikan dalam sebuah eh, ayat yang tadi di surat Yasin dan yang menjadi dasar kenapa melaksanakan sholat gerhana adalah dari hadis Rasulullah. Yang saya baca terjemahnya, hadis ini dari hadis Bukhari, sesungguhnya matahari dan bulan itu, matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, yang mana keduanya itu tidak terjadi gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang. Apabila kalian melihatnya, maka lakukanlah sholat. Itu perintah dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Gitu ya. Artinya, ketika terjadi gerhana, perintahnya Rasulullah adalah melaksanakan sholat. Bukan sibuk untuk apa istilahnya melihat atau mungkin memfoto
atau mau selfie atau sebagainya, kemudian menyebarluaskan di tempatku terlihat ini, di tempatmu bagaimana, tulis di komentar, nggak begitu. Ya, yang dilakukan adalah melaksanakan sholat. Nah, eh, banyak yang kadang belum tahu gimana caranya melaksanakan sholat gerhana. Ini yang penting untuk diberitahukan. Ketika orang tuanya tidak tahu, maka dipastikan anak-anaknya nggak bakalan tahu. Tahunya kalau gerhana ya fenomena biasa lah. Paling difoto, sampaikan kepada teman-teman, ada pengumuman tulisan di gerhana gitu. Mereka nggak tahu sebenarnya di situ kesempatan, kalaupun orang main game itu checkpoint dapat dapat apa istilahnya, dapat nyawa, dapat bonus, dapat apa kalau main game ya. Tapi kalau ini adalah kesempatan seorang hamba mendapatkan pahala, bukan dibiarkan alas gerhana wis bolak-balik ngerti gerhana, just lewat-lewat aja gitu. Sama persis ketika misalkan panjenengan membaca Al-Qur'an, kemudian ketemu ayat sajadah ya. Eh, Misalkan kalla tuti Mangga, mangga. hari ya. Itu ayat sajadah. Kalau mungkin katakanlah sering membacanya, di surat-surat di Al-Quran itu ada 15, membaca ayat sajadah itu disunnahkan sujud tilawah. Nah, bule mungkin sering mendengar ya ketika ada bacaan kallala tuti huwa sud waqtarib. Kemudian membacanya tasbih ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar kan itu. Nah, dalam hadisnya itu sujud tilawah. Berarti bersujud. Allahu Akbar sujud satu kali. Membaca doa sajada wajhi alilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Udah dapat pahala. Seperti itu perintahnya gitu. Nah, kita kan sering kadang mendengar atau membaca ya saya belum tahu sumbernya membaca tasbih itu. Yang saya tahu adalah membaca melakukan sujud tilawah. Sama seperti ketika terjadi gerhana. Oh, gerhana, liwetan, liwetan, liwetan lagi gerhana. Nah, liwetan ini ada dasar mana? Dari riwayat siapa, siapa yang menyampaikan gitu kan. Ya kalau sedekah ya nggak harus menunggu gerhana kan. Oh ini bentuk syukur, ya boleh-boleh aja, tapi setidaknya semua aktivitas kita ada dasar sumber dalilnya, sehingga semua aktivitas kita itu menambahkan bekal perjalanan kita yang masih panjang menuju akhirat, menuju surga itu. Nah, kemudian bagaimana kemudian cara melaksanakannya dan kapan pelaksanaannya? Dalam sebuah kalau yang ini sebenarnya sholatnya sama 2 rakaat seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Cuma yang membedakan adalah tentang rukuknya 2 kali dan sujudnya 2 kali. Jadi jika gerhana pada akhir siang, gerhana matahari misalkan ya, di waktu yang terlarang, kita kemarin sudah belajar ada 5 waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat. Pada subuh itu dilarang, dilarang itu artinya haram melaksanakan. Kemudian matahari terbit, kemudian matahari pas di tengah-tengah kita, bayang-bayang pas di tengah-tengah itu haram melaksanakan sholat. Sholat tapi haram, berdosa berarti. Kemudian ketika matahari terbenam dan sampai matahari kelihatan kuningnya itu termasuk waktu-waktu yang diharamkan, ada 5. Nah ketika terjadi itu, di waktu yang diharamkan ternyata gerhana, maka kita tidak disarankan untuk sholat, tapi membaca zikir, membaca istighfar, dan merendahkan diri di depan Allah atau berdoa. Nah yang disunahkan apa saja? Sekali lagi adalah sholat gitu ya. Tata caranya bagaimana? Tata caranya sholat, untuk sholat gerhana itu sama seperti sholat biasa, hanya saja Rasulullah melaksanakan untuk rakaat pertama itu membaca surat yang panjang. Membaca surat yang panjang. Artinya disesuaikan dengan eh, masyarakatnya ya. Dalam artian diharapkan selama terjadinya gerhana itu
kita sedang melaksanakan sholat. Artinya ketika gerhananya selesai, udah kelihatan cahayanya matahari atau bulan, maka diharapkan di situ juga selesai juga. Artinya kalau misalkan masa gerhananya itu panjang, ya secara otomatis di rakaat pertama membaca surat yang panjang. Rasulullah membaca surat yang panjang, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-An'am, Ali Imran kayak gitu. Nah, rakaat pertama setelah baca iftitah, kemudian baca Fatihah, membaca surat yang panjang, kemudian ruku, Allahu Akbar. Baca doa ruku, rukuknya itu lamanya seperti lamanya eh, membaca surat tadi, tapi dikurangi sedikit. Jadi dia tidak melebihi panjangnya yang waktu di awal. Kemudian setelah ruku, dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dia berdoa, Rabbana lakal hamdu milus samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian dia membaca lagi. Membaca lagi. Dia membaca Fatihah, membaca surat lagi. Kemudian rukuk lagi. Kemudian baru berdiri lagi. Nah, rukuknya yang kedua ini itu tidak lebih panjang daripada bacaan surat yang kedua tadi. Jadi bacaan surat yang pertama yang panjang, kemudian rukuknya tidak lebih panjang daripada bacaan yang pertama, kemudian yang bacaan surat yang kedua itu tidak lebih panjang daripada lamanya rukuk yang pertama tadi, kemudian rukuk yang kedua tidak lebih panjang daripada bacaan surat yang kedua tadi. Kemudian baru sujud, sujudnya juga sama, 2 kali seperti sujud yang biasa. Nah itu disebut 1 rakaat. Nanti rakaat kedua berdiri lagi, kemudian baca surat panjang, kemudian rukuk lagi, lama rukuknya seperti panjangnya ketika membaca surat, 2 kali rukuk. Jadi 2 kali rukuk, 2 kali sujud, kemudian baru salam. Itu sholat gerhana. Gerhana matahari atau gerhana bulan sama. Sujudnya 2 kali, sujudnya sekali. Sujudnya 2 kali, rukuknya 2 kali. Oh, sujud 2 kali, rukuk 1 kali. Udah kayak biasa nih kan, kayak salat tadi. Ya, Tadi dua. jadi misalkan contoh gini Rukuknya, ya, saya rukuknya praktekkan 2 kali. ya. Allahu Iya. Akbar, gitu ya. Kemudian baca iftitah, baca Fatihah. Contoh anggaplah baca surat yang panjang. Amma yatasa alun sampai selesai misalkan ya. Habis itu rukuk. Rukuknya saya itu harus panjang. Tapi tidak lebih panjang Bacaannya, saja. Kenapa? bacaannya tetap bacaan rukuk itu ya Pak ya? Bacaan rukuk diulang-ulang. Cuma diperpanjang gitu. Ya, Diulang-ulang. diperpanjang, diulang-ulang atau Diulang-ulang dipelankan. atau dipanjangkan. Diulang-ulang atau dipanjangkan, dipelankan gitu boleh. Nah, maksudnya dipelankan gitu ya Pak ya? Ya, yang dipentingkan adalah rukuknya yang lama. Nah, maksudnya kalau standar ini kayak Rukuknya yang lama. ulang-ulang kalian. Habis itu baru berdiri, sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah membaca doa i'tidal, baca Fatihah lagi. Terus membaca surat berikutnya, surat yang berikutnya. Setelah itu misalkan setelah itu membaca surat An-Nazi'at misalkan. Kemudian rukuk lagi. Rukuknya panjang juga sama seperti rukuk yang pertama tadi. Habis itu sami Allahu liman hamidah baru sujud. Sujudnya ya sama seperti biasa kan 2 kali kalau sujud kan. Gitu. Bacaannya sama. Lamanya ini yang memang diharapkan lama. Kenapa? Selama terjadi gerhana, kita dalam kondisi sholat, dalam kondisi berdoa, dalam kondisi berzikir kepada Allah. Selama terjadi gerhana. Kan ada masa gerhana itu kan jumlahnya berapa menit, durasinya kan gitu. Ya. Nah, baru kemudian mengucap salam. Setelah mengucap salam, kemudian ada khutbah boleh, tausiah boleh, kultum boleh.
yang isinya adalah menjelaskan bahwa gerhana ini adalah tanda kebesaran Allah, diajak untuk memuji Allah, diajak untuk bertakwa kepada Allah, diingatkan bahwa terjadinya gerhana ini bukan karena ada kematian siapa atau hidup lahirnya siapa, bukan itu. Jadi eh, dijaga, disampaikan tentang tauhid kepada para jamaah. Seperti itu ketika melaksanakan sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kemudian sholat gerhana bulan seperti halnya sholat gerhana matahari. Apabila kalian melihatnya, maka berlindunglah dengan sholat. Hanya saja sebagian ulama berpendapat bahwa sholat gerhana bulan seperti sholat sunnah biasa, yakni dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Jadi boleh di masjid berjamaah, boleh eh, di rumah. Kalau sholat matahari biasanya bersama-sama. Kalau di zaman dulu belum ada listrik, terjadi gerhana bulan, itu pengaruhnya luar biasa karena bumi gelap. Tapi hari ini kan misalkan terjadi gerhana bulan, kan kita nggak pengaruh buat kita karena ada lampu, ada listrik, bahkan terangnya ya nggak berubah kan itu. Tapi ketika masa itu, masa belum ada listrik, belum ada lampu, terjadi gerhana bulan, orang panik karena nggak ada cahaya sama sekali, gitu ya. Nah itu kalau yang gerhana bulan. Nah kalau gerhana matahari itu juga sedikit banyak orang baru bisa merasakan. Kenapa? Karena siangnya gelap. Meskipun mungkin di kamarnya ada lampu kan gitu. Tapi kan orang merasa ini nggak wajar kan karena siang-siang kok gelap nggak ada cahaya. Nah di situ ketika orang sudah tidak punya dasar agama ya merasa ini fenomena alam saja. Padahal di situ kesempatan kita mendapatkan pahala, melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian itu yang terjadi di sholat gerhana. Kayaknya ini ada yang mau bertanya, mau nggak silakan. Nah, belum segitu mudeng, Pak. Sholat gerhana matahari tadi loh, Pak. Belum mudeng ya. Saya Iya. ulang, saya Kita ulang. cek. Praktekkan ya. Ini tinggal 10 Iya. menit lagi waktunya. Nanti bertanya di WA ya. Iya. Ya. Jadi sholat gerhana boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Boleh sendiri. Kalau Iya. misalkan berjamaah atau sendiri sama. Sholatnya seperti sholat sunnah biasa. Hanya saja dilamakan selama sholat. Karena cuma 2 rakaat. Kalau duha kan bisa 4, bisa 6, bisa 8 ya. Ya kan? Ya. Kalau sholat gerhana cuma 2 rakaat. Maka dilamakan di bacaan Al-Qur'annya. Di mana? Ya setelah Fatihah kan membaca surat. Pak, saya Iya. bisanya kul wallahu ahad saja yang hafal. Ya sudah, itu diulang-ulang, enggak apa-apa. Berapa? Enggak ada ketentuannya. Yang penting baca yang banyak. Kenapa? Harapannya selama durasi gerhana kita sedang sholat. Gerhana selesai, sholat kita selesai gitu. Nah, berarti setelah baca Allahu Akbar, kemudian Fatihah, kemudian baca surat Iftitah, Fatihah terus surat, suratnya tadi terserah ya, yang penting dikondisikan panjang, kemudian rukuk yang lama, rukuk yang Iya. lama. Lamanya seberapa? Lamanya adalah tidak lebih lama dari bacaan surat tadi. Kemudian Sami Allahu liman hamidah, kemudian setelah selesai berdoa, baca Fatihah lagi. Terus baca surat lagi. Baca suratnya lagi itu tidak lebih panjang dari surat yang pertama. Kemudian rukuk lagi. Rukuk yang kedua kan berarti. Kemudian Iya. rukuknya lamanya tidak lebih dari panjangnya rukuk yang pertama tadi. Terus Iya. i'tidal lagi, sami Allahu liman hamidah.
baru sujud. Sujudnya sama Sujudnya seperti sujud biasa. dua kali. Kayak ada sholat kan dua Sujudnya kali sama sujud kayak ya. sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya setelah itu. Tapi juga diusahakan lama. Lama. Kenapa? Ya tadi harapannya selama masa durasi gerhana kita masih sholat. Kemudian duduk. Rabbi firli warhamni wajburni. Terus sujud lagi. Habis itu berdiri lagi untuk rakaat kedua. Ini masih rekat pertama. Tadi masih rakaat Berarti pertama. masih rekat pertama. Bisa Itu dibayangkan ya. lagunya ya bisa Iya, bisa. iya. Baru rakaat kedua pun sama. Rakaat kedua baca Fatihah, baca surat. Kemudian setelah itu suratnya yang panjang juga. Rukuknya panjang. Kemudian i'tidal. Terus baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Terus rukuk lagi. Berarti Itu terus rukunya i'tidal. dong. Baru kemudian sujud 2 kali. Setelah sujud yang kedua sujud, kemudian sujud lagi. Kemudian tahiyat akhir dan salam. Paham paham Ya, harus tinggal praktek. Habis itu nanti ada suaminya suruh ya, atau mungkin siapa yang ngasih kultum atau khutbah sholat gerhana, menjelaskan tentang apa itu gerhana, kemudian tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian kita diajak untuk menyembah hanya kepada Allah, meningkatkan takwa dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu sholat gerhana. Dan kalau bisa, kapan terjadi gerhana, jangan sampai ketinggalan. Laksanakan sholat. Sambil apa? Berdoa. Doa kita apa? Karena itu diperintahkan. Artinya kalau diperintahkan jangan berdoa di masa terjadinya gerhana itu kondisi yang Allah mendengarkan doa kita. Karena dalam kondisi yang momen itu kan tidak selalu ada. Jadi ada saat-saat doa yang kemudian itu mudah diijabah, satu karena memang diperintahkan Allah. Dalam sehari kita kan menemui waktu-waktu mustajabah. Apa saja? Setelah subuh, setelah kita sedekah subuh. Kemudian setiap selesai sholat, itu waktu mustajabah. Selesai sholat, kemudian setiap selesai antara adzan dan iqomah, itu waktu mustajabah. Itu yang perlu kita perhatikan dan kita maksimalkan. Itu ya. Masih ada yang mau bertanya? Nanti kita bisa lanjut di grup WA ya. Ini terbatas karena saya tadi udah dapat infonya kan mendadak, jadi enggaknya. Kemudian saya tanya, oh sudah full Pak, nggak bisa apa istilahnya nerima pesanan lagi gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Untuk yang tradisi liwetan dan sebagainya, niatkan itu bersedekah. Jadi setelah sholat gerhana boleh makan-makan, itu nggak ada yang mengharamkan kecuali makanannya makanan yang haram ya. Kalau makanan halal ya nggak apa-apa. Yang penting tidak diniatkan karena melaksanakan ya tadi karena takut kalau nggak ketan nanti torokolonya jadi petaka jadi musibah itu yang jadi nggak boleh. Jadi kalau misalkan mau liwetan mau sedekah mau apa terserah, tapi jangan sampai kemudian melakukan itu karena ada keyakinan-keyakinan lain selain yang diperintahkan dan disampaikan oleh hadis Rasulullah gitu. Monggo, ada yang lain. Biasanya kan yang ibu hamil itu yang bingung kabeh kan. Mbok wedi anake irunge growong atau apa gitu. Salah sih tuh. Iya. Ini Nggak ada ya? nggak ada. Oh ya, insya Allah muka-muka diberikan kemudahan bisa melaksanakan sholat gerhana. Eh, kita akan berikan materi yang mungkin tidak terlalu panjang, tapi langsung nanti bisa dipraktekkan. Dan buat komunitas, ayo gerhana, wes sak grup Dewi ICS sholat gerhana bareng. Suruh siapa nanti satu yang mengimami, kemudian suruh kultum.
Nanti kultumnya kayak apa? Bisa nanti bisa saya buatkan, nanti saya kirimkan. Tinggal dibaca aja, nggak apa-apa. Khutbah untuk sholat gerhana. Nanti saya kirimkan, satu tinggal baca. Kan sing menyaksikan kan saudara keluarga para istri sendiri, jadi nggak apa-apa. Tapi di situ udah mulai melaksanakan sholat gerhana. Dan itu setelah selesai kita merasa jiwa kita akan lebih tenang. Karena kita sedang melaksanakan syariat perintahnya Allah. Mungkin itu cukup. Pertemuan berikutnya ini ada yang lebih bagus ini. Salat istisqa nanti kita akan tahu apa itu salat istisqa. Salat meminta hujan. Ya. Itu terus ada juga salat jenazah. Masih banyak pelajarannya, jangan khawatir. Yang penting terus kita setiap pekan kita ngaji ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa sama-sama. Ya, kita doa sama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzikirna ma nasina wa 'allimna ma warzuqna tilawata ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi baitina, ya Allah berkailah rumah tempat tinggal kami semua, berkailah rumah tangga kami semua. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina, berkailah anak-anak kami dan seluruh keturunan kami ya Allah. Allahumma barik lana fi kulli umurina, berkailah semua urusan kami ya Allah, pekerjaan kami, usaha kami, segala urusan dunia dan akhirat kami. Allahumma gfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampuni dosa kami dan